Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, selalu dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala jalan urusannya, dan selalu bahagia. Langsung aja di video kali ini saya akan buat donat lagi. Untuk resepnya sedikit berbeda dari biasanya. Yuk disimak videonya sampai selesai, jangan di skip, dan ini hasilnya empuk lembut, seratnya halus banget. Yuk langsung aja ke cara pembuatannya. 500 gram tepung protein tinggi, di sini saya pakai cakra kembar emas. Kemudian tambahkan 60 gram gula pasir, 40 gram susu bubuk. Susunya ini saya pakai Mildura ya teman-teman. 6 gram ragi instan dan 2 gram bread improver. Kemudian diaduk rata. Kalau sudah tercampur rata, masukkan bahan cairnya. Ini saya timbang semua ya, telur, susu, dan air. Ini sebanyak 310 gram. Nah, untuk telurnya saya pakai kuningnya aja sebanyak 3 butir. Kemudian untuk susu cairnya saya pakai hanya 50 gram saja ya teman-teman. Sisanya air dingin. Nah, untuk total keseluruhan 310 gram. Tapi disesuaikan lagi ya dengan kelembapannya tepung. Jadi untuk takaran airnya bisa kurang ataupun bisa lebih. Nah, itu disesuaikan ya teman-teman. Nah, kemudian ini kita akan mixer. Di sini saya pakai mixer menggunakan kecepatan rendah dulu ya, sampai adonan ini tercampur rata atau sampai menggumpal. Nah, untuk di video ini saya buat adonannya itu 2 kali ya teman-teman. Ini untuk adonan pertama ya. Nah, kalau sudah seperti ini, tambahkan butter. Di sini saya campur ya untuk butter dan margarin. Untuk margarinnya saya pakai 40 gram dan butternya 20 gram. Kemudian untuk garamnya saya pakai 6 gram. Nah, kemudian di mixer kembali masih menggunakan kecepatan rendah sampai margarin dan butter ini tercampur rata ke dalam adonan ya. Lalu naikkan kecepatannya sampai adonan kalis. Nah, oke, setelah kalis ini saya akan simpan di freezer ya. Ini akan saya bungkus menggunakan plastik seperti ini. Dan setelah ini saya akan membuat adonan yang kedua. Untuk resepnya ini sama ya teman-teman seperti tadi yang pertama. Nah, kalau misalkan teman-teman menguleninya itu atau membuat adonan itu menggunakan stand mixer atau kapasitas mixernya itu lebih banyak, jadi 1 kilo itu bisa sekaligus ya. Tapi karena di sini saya menggunakan hand mixer, jadi tidak bisa membuat adonan terlalu banyak ya. Akhirnya saya buat 2 kali. Dan untuk caranya yaitu adonan pertama saya simpan dulu di freezer, kemudian kita buat adonan yang kedua, dan langsung aja untuk yang kedua ini ditimbang dan dibagi-bagi. Dan untuk tahap selanjutnya ini kita akan rounding. Jadi jika teman-teman mau buat adonan banyak dan khawatir adonannya itu keburu mengembang, jadi solusinya ya bisa buat adonan 2 tahapan seperti ini. Kemudian yang tahap pertama disimpan dulu di freezer. Nah, untuk adonan yang keduanya ini langsung diproses ya teman-teman. Jadi adonan kita aman ya, tidak akan keburu ngembang ya karena kita simpan di freezer, dan untuk proses fermentasinya akan tertahan gitu ya teman-teman. Jadi adonan yang kita simpan di freezer itu bisa kita proses setelah selesai kita cetak adonan pertama, atau teman-teman bisa simpan untuk diproses selanjutnya atau besoknya, itu bisa banget ya. Nah, ini setelah diistirahatkan selama kurang lebih 15 menit. Selanjutnya ini akan saya degasing. Ini akan saya pipihkan di dalam cetakan. Untuk cetakan yang saya gunakan ini berdiameter 6 cm. Kalau mau samaan silahkan untuk kunjungi toko. Teman-teman bisa cek barang apa saja yang dibutuhkan, silahkan dipilih dan tinggal klik aja ya, nanti akan tersambung ke Shopee dan silahkan berbelanja.
Nah, ini setelah kita lubangi, kemudian ini dilebarkan ya, sedikit dilebarkan lubang tengahnya, supaya nanti ketika adonan kita mengembang, jadi lubangnya ini tidak tertutup, dan nanti hasil akhirnya diameternya akan lebih besar ya. Jadi tidak lagi 6 cm, jadi kurang lebih ya 6 cm setengah ataupun sampai 7 cm gitu ya teman-teman. Jadi tergantung kita membesarkan atau melebarkan lubang tengahnya ini ya, seberapa besar gitu. Tapi jangan terlalu yang besar banget karena nanti donatnya itu tidak menul-menul ya. Nah, ini setelah di proofing. Nah, ini adonan yang sudah siap untuk digoreng. Jadi sebelumnya sudah saya panaskan minyak di api kecil atau sedang cenderung kecil ya. Jangan panaskan minyak itu di api besar sekaligus, karena nanti khawatir donatnya itu akan langsung gosong dan dia tidak berproses dengan baik, sehingga nanti kulit donatnya tuh akan beruntusan dan juga tidak mengembang sempurna, sehingga nanti white ringnya juga tidak terbentuk ya. Jadi panaskan minyak ini dengan api kecil saja atau sedang cenderung kecil sampai minyaknya ini benar-benar panas. Nah, kalau misalkan sudah benar-benar panas, jadi kita cemplungkan saja donatnya, tapi ingat jangan terlalu kepanasan juga, karena nanti seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya, jadi donatnya tuh tidak maksimal. Supaya hasil donat kita ini menul-menul, jadi pada saat proses degassing jangan terlalu ditekan kencang-kencang ya. Kemudian untuk proofingnya juga jangan terlalu kelamaan ya, jangan sampai overproofing ya. Untuk tanda-tanda overproofing mungkin di hampir setiap video saya ya sudah saya jelaskan ya teman-teman. Bisa cek-cek atau scroll-scroll video saya ke bawah ya di beranda channel saya. Nah, oke. Ini untuk gorengan yang berikutnya. Jadi ini hasil donatnya terlihat ya menul-menul. Nah, kita akan lihat untuk hasil donatnya. Ini saya gunakan susu cairnya tuh tidak full, jadi saya campur dengan air, tetapi saya menambahkan juga ya susu cairnya hanya 50 gram saja. Nah, untuk hasilnya sama-sama lembut, sama-sama empuk ya teman-teman, tapi bedanya di sini ya, saya jujur ya teman-teman, beda di rasa ya. Untuk rasanya jadi tidak seperti yang menggunakan susu cair full ya teman-teman, kurang creamy gitu ya, tapi cukup enak ya teman-teman, dan masih ada berasa wangi-wangi butternya karena kita campur margarin dan butter. Tapi kalau mau enak banget teman-teman, silahkan untuk cek video saya lainnya ya. Nah, ini donatnya tuh memang empuk ya teman-teman, tapi jujur ya untuk rasa tidak seenak yang seperti resep biasanya saya pakai ya teman-teman. Jadi silahkan disesuaikan aja mau pakai resep yang mana ya. Oke, selesai sudah videonya. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.